sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia telah merantai sang jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khatimah. Di bayang-bayang fata morgana, dirimu mohon selamatkan hamba. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah berupa nikmat kesehatan dan juga nikmat iman, sehingga pada Ramadan yang ke-27 ini kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadahnya, yang dimana ibadah di bulan Ramadan pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah dan berkah di bulan Ramadan. Kemudian sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan mengucapkan salam kepada beliau. Assalamu alayna ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salawat serta salam ini juga langsung tercurah kepada keluarganya, pada sahabatnya dan pengikutnya. Insyaallah kita juga termasuk pengikut Nabi Muhammad yang telah akan mendapat syafaatnya. Sahabat YCR yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di hari ke-27. Jika kita diibaratkan suatu perlombaan, maka pada hari ini kita berhadap dengan tikungan akhir untuk menuju garis finishnya di bulan Ramadan. Namun fenomena yang sering kita lihat pada hari ini, yang dimana awal Ramadan pada sholat tarawih, saf-saf itu sampai ke belakang penuh, bahkan ada sampai keluar dari masjid. Dan pada hari ini saf-saf mulai maju ke depan, jamaah-jamaah sudah berkurang karena konsentrasi umat mulai terpecah antara ibadah dengan hiruk-pikuknya mempersiapkan hari raya Idul Fitri. Padahal pada dahulu orang-orang soleh merasa sedih ketika hari Ramadan itu akan berakhir. Kenapa? Karena ia tahu bahwa kemuliaan Ramadan itu bukan hanya ada di awalnya, tetapi juga ada di akhir Ramadan. Sahabat YCR yang dirahmati oleh Allah, secara khusus para sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sering mengatakan sumpahnya bahwasannya malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-27. Meskipun kita diajarkan untuk mencarinya di malam-malam yang ganjil, tapi semangat di malam 27 ini kita jadikan momentum emas untuk memperoleh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Bayangkan, jutaan malaikat-malaikat turun memenuhi sela-sela masjid kita, mengaminkan doa-doa kita, hamba-hambanya yang sedang bersujud. Apakah kita ingin melewatkan kesempatan emas ini dengan hanya karena kita sibuk dengan urusan dapur ataupun dengan pakaian baru? Tentu saja tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu bil khawatimi, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada akhirnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi jika di awal Ramadan mungkin kita sempat lalai
atau di pertengahan Ramadan kita sempat malas, maka ampunan Allah itu masih ada di mana? Di akhir-akhir Ramadan. Allah menilai bagaimana kita mengakhiri bulan Ramadan ini. Jangan biarkan yang tadi startnya awalnya baik, kita tutup dengan finish yang buruk. Salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan yaitu perubahan sikap kita setelah Ramadan. Apakah di setelah Ramadan ini kita kembali menjadi pribadi yang biasa-biasa saja, ataupun setelah Ramadan ini kita berubah menjadi pribadi yang gemar bersedekah dan menjaga lisan kita, hanya kita yang bisa menilainya. Sahabat YCR yang dirahmati oleh Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali pernah berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, bulan Ramadan sebentar lagi akan pergi. Siapa yang telah berbuat baik, hendaklah ia menyempurnakannya, dan siapa yang telah berbuat buruk, hendaklah ia menutupinya atau memperbaikinya dengan sisa-sisa akhir Ramadan." Sebagai penutup dan kesimpulan, mari kita sama-sama meluangkan waktu kita di akhir-akhir Ramadan ini, mungkin hanya 3 hari atau 4 malam lagi, untuk benar-benar bertaubat kepada Allah. Hidupkan malam ini dengan sholat malam, istighfar yang tulus, mengakui segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan memperbaiki hubungan kita antara sesama agar ibadah kita tidak terhalang dari rasa dendam dan rasa benci. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai manusia-manusia yang dibebaskan oleh api neraka, dan menggolongkan kita sebagai manusia yang terbaik dari manusia-manusia yang lainnya. Sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan insya Allah pada hari ini kita telah mempelajari Al-Qur'an dan istiqomah nantinya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, pada keluarga-keluarga kita dan orang-orang terdekat kita. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.